Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang sekali saya Pendeta Felix Gosal dapat menemani Anda dalam program yang mendiskusikan tentang informasi kesehatan dan pola hidup sehat bagi Anda dan keluarga Anda. Dan malam hari ini dalam seri Terapi Sehat, kita memiliki topik menarik untuk kita diskusikan bersama yaitu hidroterapi. Hidroterapi merupakan terapi yang menggunakan air sebagai bahan utamanya. Manfaat air bagi kesehatan tentunya sudah tidak diragukan lagi. Tetapi tahukah Anda manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari air dalam penggunaannya selain diminum? Oleh karena itu kami telah mengundang seorang narasumber di studio. Beliau akan khusus membahas topik ini dan beliau adalah Bapak Fredrik Woweruntu. Bapak Fredrik Woweruntu telah menyelesaikan pendidikan di Herbal Medicine Belanda dan Molecular Nutrition di London, UK. Dan awal tahun 2005 yang lalu beliau mempopulerkan detox dan detox camp di Indonesia dan membuka konsultasi holistik alamiah yang berbasiskan lifestyle dan functional medicine. Beliau juga adalah orang yang mendirikan tempat observasi pola hidup sehat wellness Gracia New Start di Kampung Sawah, Bekasi. Dan beliau mendirikan tempat penyembuhan holistik alamiah Wellness Eden Way di Warukapas, Minahasa Utara. Saat ini, beliau melayani sebagai konsultan wellness center di Rumah Sakit Advent Manado dan sebagai pengawas di Yayasan Eden Way Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita, Bapak Fredrik Woweruntu. Selamat malam, Sir. Selamat malam. Apa kabar, Sir? Luar biasa, puji Tuhan. Bagaimana kesibukan Sir di minggu-minggu ini? Ya, sangat sibuk, khususnya membantu orang-orang yang ingin hidup sehat. Kita ada program dari Rumah Sakit Advent untuk Diabetes Reversal Program dan saya bergembira dengan rekan-rekan dan dokter-dokter yang lain bahwa dengan intervensi lifestyle, kemudian makan makanan fungsional, gula darah dan kolesterol bisa turun, asam urat bisa turun. Luar biasa ya, Luar kita biasa. punya Rumah Sakit Advent dan juga penggunaan hidup sehat lewat pola hidup sehat ini dapat membantu orang-orang untuk menghidupkan pola hidup sehat di luar sana. Ya, baik, Sir. Terima kasih boleh datang pada malam hari ini di tengah-tengah kesibukan dan boleh menjadi narasumber bagi pemirsa live yang ada di rumah. Sebelum kita akan memulaikan diskusi kita pada malam hari ini, kita akan mendahului dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Pada malam hari ini Tuhan, manakala kami akan menyaksikan siaran live, Tuhan kiranya akan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang akan kami dengarkan bersama pada saat ini dapat membawa perubahan dalam kehidupan kami. Manfaat-manfaat kesehatan yang akan kami dengarkan dari diskusi pada malam hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan keluarga kami. Berkati secara khusus Sir Fredrik Woweruntu yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini. Biarlah apa yang akan dibagikan dapat kami pahami dengan cara yang sederhana dan boleh kami praktekkan di tempat kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Sir, kita akan break sejenak dan sahabat live jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita.
Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity, dan saat ini kita masuk langsung kepada segmen yang kedua dengan narasumber kita, Sir Freddy Puruntu. Dan Sir, sehubungan dengan topik kita pada malam hari ini yaitu hidroterapi. Apa yang akan Sir bagikan kepada kita semua? Kami persilakan. Ya, baik. Terapi air ini atau hidroterapi secara eksternal ataupun internal, air dalam segala bentuknya. Ada air dalam bentuk air atau es atau uap. Itu yang bentuk air di dalam hidroterapi. Ya. Untuk promosi kesehatan atau pengobatan berbagai penyakit dengan berbagai suhu, tekanan, durasi, dan lokasi. Jadi hidroterapi itu intinya air dalam berbagai bentuk, apakah air, uap, atau es. Kemudian suhu, tekanan, durasi, dan lokasi. Itu 4 hal itu. Dan ini adalah pengobatan naturopati yang ada sejak budaya kuno India, Mesir, Cina, Eropa, bahkan di Indonesia. Ya, cuma di Indonesia kan terlalu jarang dipublikasikan. Padahal orang Indonesia tahu tentang hidroterapi. Contoh misalnya mandi air panas, ada lain mandi air panas belerang. Nah, itu kan hidroterapi. Oke, nah hidroterapi secara umum perendaman air kepala di luar itu water immerse namanya. Jadi berendam di bak tapi kepala di luar. Selama 1 jam dalam berbagai suhu telah diuji coba secara ilmiah ya. 32 derajat, 20 derajat, dan 14 derajat. Itu menghasilkan berbagai efek. Perendaman pada suhu 32 derajat itu mengubah laju metabolisme basal. Ya. Dan suhu pada dubur kan dipasang termometer diukur di dubur. Tetapi menurunkan denyut jantung sebesar 15% dan tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik itu turun 11% dan 12%. Jadi kalau orang darah tinggi ini bagus sekali. Dia turun. Dibandingkan dengan kontrol pada suhu udara sekitar. Bukan berendam ya. Kemudian seiring dengan denyut jantung dan tekanan darah, aktivitas yang namanya renin plasma, kortisol plasma ini berkaitan dengan stres ya. Dan konsentrasi aldosteron juga diturunkan masing-masing sehingga kemudian diuresis meningkat. Jadi stres turun, hormon-hormon yang bekerja renin, kortisol, aldosteron ini juga turun, maka orang lebih banyak kencing. Kemudian perendaman pada 20 derajat menghasilkan penurunan yang serupa pada aktivitas renin plasmasi dan denyut jantung, tekanan sistol darah keluar dari jantung dan tekanan diastol darah kembali meskipun temperatur pada dubur itu tidak berubah dan meningkatkan laju metabolisme 93%. Jadi kalau orang yang banyak duduk, banyak makan, tidak ada olahraga ya berendam di air akan di suhu 20 derajat bukan air panas ya. Itu dia bakar metabolisme. Mari kita lihat pada suhu lebih rendah lagi. Berendam pada 14 derajat, menurunkan temperatur dubur, meningkatkan metabolisme rate itu 350%. Juga denyut jantung, kemudian tekanan darah sistol dan diastol masing-masing sebesar 5, 7, dan 8%. Jadi kalau kita berendam di bak es, sekarang lagi populer itu. Berendam di bak es, malah ada populer orang bule sekarang untuk diet dan meningkatkan metabolisme berenang di danau salju. Tapi bisa mati kalau orang Indonesia pergi berenang di danau salju loh, atau sungai yang ditutupi salju. Kalau orang bule kan udah biasa. Kita berendam di bak es saja, taruh termometer dan berendam. Oke, konsentrasi noradrenalin dan dopamin ini hormon yang mengendalikan tingkat stres juga. Masing-masing meningkat 530% dan 250, sementara diuresis meningkat 163 pada suhu 32 derajat. Nah ini sainsnya ini kan. Kemudian aldosteron plasma meningkat sebesar 23%. Nah, perubahan fisiologis disebabkan oleh water immersion ini penderandaman dimediasi oleh mekanisme kontrol hormon, sedangkan respons oleh dingin disebabkan oleh peningkatan aktivitas sistem saraf simpatik. Jadi ada 2 hal, sistem
saraf dan sistem regulasi dipengaruhi oleh air, karena itu mempengaruhi kesehatan. Itu sainsnya di situ ya. Dan berenang musim dingin yang teratur secara signifikan mengurangi ketegangan, stres, kelelahan, keadaan mood negatif dengan durasi periode berenang. Skor aktivitas meningkat secara signifikan, peredaan nyeri yang menderita rematik, fibromialgia, nyeri otot atau asma, dan meningkatkan kesejahteraan umum bagi perenang di musim dingin. Ini yang luar biasa ini. Berenang. Jadi waktu tubuh kena dingin dia stres, tubuh stres, kemudian metabolisme dipercepat, sistem hormon terpengaruh, sistem saraf terpengaruh. Nah itu sainsnya ada di situ kan. Jadi saraf simpatik ini. Paparan dingin di area permukaan yang kecil, ya ini uji laboratorium, menghasilkan vasodilatasi kompensasi pada sistem vaskular pembuluh darah yang lebih dalam, mengakibatkan peningkatan aliran ke jaringan di bawah tempat paparan. Jadi waktu daerah tertentu kita taruh dingin, kemudian diamati aliran darah meningkat lebih cepat ke situ. Iya. Itu cara tubuh ya, reaksi vaskular itu terjadi. Pada pasien dengan gagal jantung kronis, chronic heart failure, vasodilatasi termal ini setelah mandi air hangat dan mandi sauna suhu rendah pada 60 derajat Celcius selama 15 menit meningkatkan fungsi jantung. Tapi ini mesti dilakukan di wellness under control, jangan bikin sendiri di rumah untuk orang pasien jantung. Ya. Ini harus dari terapis yang sudah berpengalaman dan mengerti sainsnya, gitu kan. Nah setelah sauna, terapi sauna ini menurunkan kadar kolesterol total dan low density lipoprotein kolesterol. Sedangkan peningkatan kadar high density lipoprotein itu diamati oleh peneliti. Perubahan ini merupakan prognosis yang baik untuk pencegahan penyakit jantung iskemik. Selain itu sauna itu meningkatkan aktivitas endotel untuk nitric oxide namanya. Dan meningkatkan fungsi jantung. Jadi waktu nitric oxide meningkat, tekanan darah turun. Seperti itu. Ini kalau sauna. Jadi sauna itu penting sekali. Karena itu orang keluar dari mandi sauna kenapa sehat gitu kan. Dan sejak zaman Romawi kuno kan sudah ada. Kalau di Asia Jepang paling getol itu. Sauna kan. Cuma efek pendinginan cepat sesudah mandi sauna berbahaya pada pasien jantung koroner. Jadi pasien jantung harus under control oleh terapis yang berpengalaman. Baru kemudian sauna biasa baik radiasi panas atau unit inframerah. Kan sekarang ada sauna tidak perlu pakai uap air. Cuma pakai radiasi inframerah saja kan. Ya. Itu menghasilkan banyak manfaat kesehatan. Tapi penggunaan sauna pada awal kehamilan dilarang sebab hypertermia bersifat teratogenik, cacat pada bayi. Ya. Nah perendaman air dingin sekarang, cold water immerse, menginduksi perubahan fisiologis dan biokimia yang signifikan dalam tubuh sehingga terjadi peningkatan heart rate, jadi denyut jantung, kemudian BP, blood pressure-nya, tekanan darah, metabolisme dan konsentrasi katekolamin perifer, dan penurunan aliran darah otak. Itu perendaman air dingin. Sementara penurunan denyut jantung ini dan peningkatan fungsi biventrikular yaitu sistolik diastolik diamati pada perendaman air hangat. Sebaliknya peningkatan tekanan denyut nadi tadi, denyut jantung dan penurunan tekanan darah sistol dan diastol diamati dalam 30 menit. Perendaman air tapi kepala di luar. Jadi kubung yang cuma sampai di leher itu terus pakai air ya. Sekarang bagaimana dengan sistem pernapasan? Jika merendam di air, water immerse di atas bahu, temperatur suhu yang berbeda 25 derajat, 34 dan 40 menunjukkan peningkatan metabolisme rate dan konsumsi oksigen. Jadi waktu tubuh kepanasan konsumsi oksigen itu akan meningkat. Transportasi oksigen akan ditingkatkan, kemudian peningkatan curah jantung. Stimulasi air dingin berulang mengurangi frekuensi infeksi,
meningkatkan aliran ekspirasi puncak, jumlah limfosit, ekspresi gamma interferon, ekspresi interleukin termodikal, peningkatan kualitas hidup pada pasien dengan penyakit paru obstruksi kronik. Bahkan penyakit paru obstruksi kronik pun sudah distimulasi dengan air dingin berulang-ulang. Sudah diuji coba. Padahal orang penyakit paru takut dengan air dingin kan. Oh jangan kena air dingin. Ini udah uji coba dan secara klinis terbukti. Pada anak-anak yang menderita bronkitis berulang dan asma dalam remisi, mandi udara total tunggal atau dose atau paparan lokal pendinginan kaki dengan air dingin ringan tidak meningkatkan gangguan fungsi pernapasan yang nyata. Prosedur dingin lokal meningkatkan potensi dari bronkial, tetapi paparan panas mengakibatkan memburuknya. Justru paparan panas justru memburuk ini. Ya, potensi dari bronkial. Kalau dingin tidak. Nah, sistem saraf ada 3 modulasi dingin yang dipakai: pijat es, kompret es, dan cold water immerse, berendam di dalam es. Diterapkan pada daerah betis kanan, diuji selama 15 menit, ini menurunkan suhu kulit rata-rata. Meskipun ketiga modalitas ini secara efektif mengurangi suhu pada kulit dan konduksi sensorik pada tingkat fisiologis, hanya perendaman cold water immerse ini yang modalitasnya paling diindikasikan dan efektif, punya efek terapeutik terkait dengan pengurangan konduksi saraf motorik. Jadi bagi orang yang cedera pada kaki itu sudah terbukti, rendam air dingin. Suhu dan tekanan air dalam aqua atau hidroterapi dapat memblokir yang namanya nociceptor yang bekerja pada reseptor termal dan mekanoreseptor dan memberikan efek positif mekanisme segmental di tulang belakang. Jadi kalau udah nyeri tulang belakang, berguna untuk kondisi yang menyakitkan. Jadi perendaman atau bergerak pada air. Ada 40 sesi program latihan yang telah dicoba Aquatic IC namanya, meningkatkan nyeri, kejang, kecacatan, kelelahan, depresi, dan otonomi pada pasien dengan multiple sclerosis. Baru kemudian 10 menit perendaman dalam pusaran air menghasilkan peningkatan denyut nadi dan suhu jari dengan peningkatan perasaan sejahtera, penurunan kecemasan. Mandi air dingin yang diadaptasi mungkin memiliki efek antipsikotik mirip dengan terapi elektrovaskular, elektrokonvulsif. Ya. Karena dapat bekerja sebagai kejutan listrik yang ringan dan bersifat seperti. Jadi mandi air dingin ini bersifat analgesia yang diinduksi oleh stres karena dingin. Itu mengusir atau menekan neurotransmisi terkait psikosis pada sistem mesolimbik. Jadi mereduce orang stres, bahkan orang psikosis. Dengan terapi air ya, mandi air dingin. Kemudian bagaimana dengan otot rangka? Berjalan di atas air setinggi pusar meningkatkan aktivitas jadi erector spinae dan mengaktifkan rectus femoris. Rectus femoris itu di femur kita, di ya, lutut ini ke tingkat yang mendekati atau lebih tinggi daripada berjalan di tanah kering. Ini adalah satu intervensi. Jadi kalau cold water lebih kecil dari 15 derajat, salah satu intervensi paling populer digunakan setelah latihan. Jadi waktu kita latihan banyak dengan otot, dengan ini kemudian lutut bergerak, ini kan panas. Perendaman sesudah latihan kemudian perendaman pada 15 derajat justru menurunkan peringkat kelelahan dan berpotensi meningkatkan peringkat pemulihan fisik dan pengurangan nyeri otot. Jadi kalau gerak jalan, kompres dingin atau rendam air dingin, air es di bawah 15 derajat baru bermanfaat. Kalau enggak, ini kan meradang karena panas dia bergerak. Kalau orang gerak jalan udah 40-50 kilo. Nah itu. Kemudian tingkat penurunan konsentrasi laktat plasma, ini penting. Mungkin bahasa Manado itu tikus-tikus, asam laktat meningkat. Pemulihan 30 menit setelah latihan anaerobik intens. Secara signifikan lebih tinggi pada kontras. Kalau disebut kontras bergantian dingin panas. Panas 36 derajat, dingin 12 derajat. Maka itu terjadi penurunan konsentrasi asam laktat yang bikin kemang-kemang di otot. Dibandingkan pemulihan pasif habis gerak jalan kemudian
kaku-kaku otot, tikus-tikus, kemang-kemang, kemudian orang tiduran. Kaku otot, oh dia tidur, dia tertidur, tapi mau bangun nggak bisa berjalan dia. Jadi lebih baik langsung kontras, dingin panas direndam. Kemudian perendaman kaki dalam air hangat 44 plus 1 derajat selama 45 menit sebelum latihan pemendekan peregangan, pengurangan sebagian besar penanda tidak langsung dari kerusakan otot. Ini penurunan kerusakan otot tidak meningkatkan kinerja secara kuliah, tapi karena penerapan klinis pemanasan awal pada otot mungkin terbatas. Itu sudah diuji coba semua ya mengenai suhu. Terapi air kontras berikut, 1 menit panas 38 derajat, 1 menit dingin 15 derajat, selama 6, 12, 18 menit menurunkan ukuran subjektif sensasi termal dan nyeri otot dibandingkan dengan kontrol. Jadi nyeri otot berkurang. Cuma 1 menit berganti-gantian, dingin panas selama 6, 8 dan sekian menit. Kemudian kombinasi dari sauna ya, sekali sehari selama 3 hari per minggu, dan olahraga bawah air sekali sehari selama 2 hari per minggu. Selama 12 minggu secara signifikan mengurangi rasa sakit dan gejala baik jangka pendek maupun jangka panjang. Meningkatkan kualitas hidup pada pasien fibromyalgia sindrom yang nyeri otot itu. Yang kadang-kadang pegel luar biasa, kan sakit luar biasa. Ya. Kemudian kualitas hidup mereka meningkat dibandingkan dengan kontrol. Pada pasien spondylitis ankylosa, ankylosing spondylitis, saya penderita itu. Di umur saya di bawah 45 tahun ya, saya menderita ini. Balneoterapi secara statistik meningkatkan nyeri. Karena itu saya heran kalau saya mandi air panas, berendam air panas kok enak. Maka kita pergi ke Karumengah, berendam air panas. Terus pernah saya berendam juga di Tombatu. Kok enak setelah keluar dari air. Itu balneoterapi karena air gunung berapi mengandung belerang dan sebagainya. Nah jadi itu kesehatan ini sudah pasien secara global dievaluasi oleh para dokter pada 3 minggu ya. Dengan balneoterapi dan sauna inframerah, suatu bentuk hipertermia seluruh tubuh dapat ditoleransi dengan baik dan mengurangi nyeri pada rheumatoid arthritis. Bahkan penderita nyeri rematik itu berkurang. Kemudian hidroterapi ini menjadi sangat dihargai oleh pasien rematik yang kadang-kadang sudah sangat kaku dan sulit untuk berjalan. Ya, selama sesi 30 menit per minggu itu dilaporkan merasa jauh lebih baik diobati daripada mereka pengobatan yang hanya pengobatan di darat. Kemudian bagaimana dengan sistem pernapasan? Paparan dingin meningkatkan laju metabolisme. Misalnya perendaman kepala di luar dalam air dingin ya. Selama 20 derajat Celcius hampir 2 kali lipat laju metabolismenya. Segera setelah hot compress. Ya, jadi ada perendaman dingin kemudian hot compress, kompres panas ya. Diberikan. Ada home panas itu biasa pakai handuk yang dipanaskan di uap itu, di oven uap sampai dia panas. Apa yang terjadi kalau direndam di daerah perut? Kalau didengar bising usus meningkat sehingga orang bisa kentut dan buang air besar. Kalau orang sulit buang air besar ketimbang kita harus selalu pakai pencahar dan sebagainya. Setelah buang air besar baru kemudian terapi banyak minum air dan pola makan dan lemak sehat itu ditingkatkan. Air hangat efektif untuk spasme kolon. Ketimbang mungkin pakai glukagon itu mahal atau pakai hyoscyamin yang memiliki efek samping. Jadi kalau kompres air hangat tadi dengan hot compress tadi ini spasme di kolon itu akan reda ya. Kemudian ada sisbed namanya. Jadi duduk pada satu wadah, kemudian terapi pakai uap air panas ya, atau air dingin. Ya, sisbed itu bisa panas secara signifikan mengurangi edema selama periode post episiotomi. Nah, itu biasa pada wanita sesudah hamil kemudian dioperasikan untuk mengeluarkan bayi, itu meredakan nyerinya.
Ada satu hal, sisbed yang terkenal di Minahasa, ini dijurnalkan loh. Di Minahasa, DP nama Bakera. Karena kelebihannya adalah itu terapi panas, itu pakai fitokimia dari misalnya jahe kering, kemudian bawang merah punya kulit, dan sebagainya, bawang putih, dan apa kemudian dibakar kan. Dan rempah-rempah yang lain yang dibakar. Itu menghasilkan, jadi pertama adalah panas, kedua adalah fitokimia. Yang dibawa oleh panas itu menjadi uap kan, kemudian kontak dengan pori-pori kita diserap. Itulah yang terbukti meredakan nyeri dan kemudian menjadi antiseptik, antiflogistik, imunostimulan, kemudian terjadi pemulihan lebih cepat sesudah melahirkan. Inilah kebijakan para nenek moyang kita. Saya kira itu dulu yang dapat dibagikan mengenai terapi ini. Ada fungsi-fungsi yang lain yang lebih ilmiah lagi. Tapi ini yang kita sudah bicarakan, pencernaan pada tulang, pengaruh pada saraf, pengaruh pada kesehatan jantung. Ya. Baik, terima kasih Sir Wuruntu yang sudah membagi masalah hidroterapi ini yang sangat bermanfaat untuk kita. Selain diminum, kita juga bisa menggunakannya untuk terapi kesehatan kita dan juga untuk kesembuhan. Dan kita akan tanya-tanya soal hidroterapi ini, tetapi setelah yang satu ini. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia dengan kami di Live in Fullness to Eternity, dan pada segmen yang ketiga ini kita kembali lagi dengan narasumber kita, Sir Freddy Kowuruntu. Terima kasih atas penjelasannya tadi tentang terapi air ya, hidroterapi. Dan Sir, berbicara mengenai terapi ini, seberapa sering seharusnya kita melaksanakan terapi ini agar manfaatnya maksimal bagi kita? Itu bergantung penyakit, ya kan? Nah, penyakit-penyakit tertentu misalnya kita sudah bahas tadi dari sudut ilmiahnya, sebab terapi hidroterapi ini kan mempengaruhi sistem humoral, sistem hormon, mempengaruhi sistem saraf, simpatis, kemudian mempengaruhi sistem imun. Nah, bergantung jenis penyakitnya, tentu under control dari terapisnya. Tapi kalau masalah-masalah hanya berhubungan dengan kelelahan dan lain sebagainya, tiap kali kita lelah kita boleh pakai hidroterapi. Misalnya untuk merangsang. Sebab ini kan dia terjadi secara sistemik. Tetapi karena ada rangsangan tadi yaitu rangsangan termal tadi kan. Maka dia tidak menetap seperti misalnya obat penghilang rasa nyeri. Ada misalnya 4 jam, ada 6 jam, ada 12 jam, 18 jam. Ini rentangannya pendek. Jadi mungkin kalau orang umpamanya habis gerak jalan atau pergi mendaki kemudian dia ototnya kemang, mungkin hidroterapi bisa dilakukan sehari sampai 3 atau 4 kali sampai kemudian rasa pegel linu itu karena penumpukan asam laktat itu dibuyarkan. Seperti itu. Baik, Sir. Apakah ada pantangan untuk melakukan hidroterapi ini? Ya tadi seperti misalnya ibu hamil ternyata tidak boleh. Kemudian untuk orang penyakit jantung, tadi hidroterapi bagus untuk penyakit jantung. Tapi yang penyakit jantung koroner itu harus under control dari terapisnya. Sebab itu mempengaruhi tekanan darah. Kan? Sebab dingin panas itu mempengaruhi menaikkan atau menurunkan.
Jadi kalau orang jantung itu hidroterapi jangan buat sendiri di rumah. Harus dibuat oleh seorang terapis gitu. Oke, baik, bagaimana Sir dengan mereka yang punya riwayat darah tinggi? Kalau suka bikin di rumah, apakah ada step-step khusus yang harus diperhatikan, Sir? Atau harus memang under control? Jadi mesti lebih baik harus ditunjukkan dulu oleh terapis atau orang yang sudah melakukannya daripada memulai sendiri di rumah. Jadi supaya ada kontrol ya dari terapis ya. Sebab seperti tadi suhu itu menaikkan atau menurunkan tekanan darah dan durasi berapa lama. Seperti itu hidroterapi. Baik, Sir. Sehubungan dengan manfaat dari hidroterapi, apa saja penyakit yang dapat disembuhkan oleh terapi ini? Saya tidak berkata disembuhkan, sebab contoh tadi kan mempengaruhi, sebenarnya hidroterapi di zaman dulu menjadi modalitas utama untuk mendukung pengobatan herbal. Itu kan. Sekarang itu juga untuk terapi pendukung untuk mendukung modalitas medis reguler, yaitu misalnya intervensi obat atau yang lain-lain ya. Nah, seperti penyakit yang sudah disebutkan tadi ternyata bisa menolong orang yang penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, bahkan asam urat. Asam urat yang paling efektif adalah terapi dingin. Sangat mengurangi nyeri. Jadi kalau orang asam urat jangan mandi air panas kalau lagi radang asam urat. Itu panas itu jadi begini. Kalau cedera itu cedera di otot, di tulang itu di bawah 6 minggu, jadi dia akut. Intervensinya harus terapi dingin. Sebab dingin itu mereda inflamasi atau peradangan. Meredam itu sehingga terjadi mekanisme tadi humoral maupun mekanisme pada saraf, kemudian mekanisme pada sistem imun sehingga menurunkan itu peradangan. Tapi jika cedera itu berlarut-larut sesudah di atas 6 minggu, justru perlu kompres panas. Nah, ini yang kita mesti tahu. Ya? Ada perbedaan. Ya, kompres panas karena itu justru menolong. Pada sebab kalau cedera sudah lebih dari 6 minggu itu tingkat kerusakannya sudah berlanjut sehingga proses panas itu diperlukan. Nah, itu perbedaannya. Tapi kembali ke asam urat tadi, satu-satunya nyeri asam urat terapinya harus diblok dengan air dingin. Nah, atau orang baru cedera, keseleo, kelihatan air dingin itu menjadi tidak nyaman. Kompres dingin menjadi tidak nyaman. Tapi itu sebenarnya memblok nyeri. Orang merasa air panas dia lebih enak, tapi itu mempromot peradangan. Kalau cedera akut. Jadi waktu terjadi cedera akut lebih dulu harus kompres dingin. Baik, Sir. Apa yang biasanya muncul di masyarakat ketika orang Manado bilang ada tas salah? Ya. Mereka takut kompres air dingin karena katanya nanti masuk angin. Nah, itu kan gimana? Keliru itu. Keliru. Jadi ya pertama adalah tentu kalau dia kesleo itu, jadi rangsangan dingin ini kan untuk memblok nyeri dan peradangan. Sebab kalau dia kesleo terjadi kan jaringan itu sobek dan lain-lain, itu peradangan akan jalan terus. Nah, itu diblok untuk menghilangi nyeri. Sebelum misalnya dibawa ke rumah sakit kalau dia ada di kebun dan di tempat yang jauh dan sebelum jaringan itu ditarik atau tulang yang patah itu diletakkan pada posisi. Nah, nanti kemudian untuk jangka panjang baru ya kemudian dikompres pakai herbal kan. Baik, Sir, berbicara mengenai air ya. Apakah berenang di kolam renang masih termaksud hidroterapi? Air? Ya, hidroterapi itu kalau untuk rematik ya memang dianjurkan untuk berjalan sebatas pinggang itu fibromialgia, juga ada terapi akuatik namanya. Jadi bergerak di kolam renang kemudian senam di kolam. Mengangkat kaki dan bergerak di kolam itu menolong. Ya. Tapi kalau berenang itu bukan termasuk hidroterapi kecuali berenang di air dingin tadi.
mereduce stres, mengurangi rasa nyeri. Kalau di air biasa, dingin-dingin biasa ya, enggak. Tidak terlalu terasa manfaatnya. Tidak terlalu terasa manfaatnya. Mungkin yang manfaatnya mulai terasa, bangun pagi-pagi jam 4 berenang di Modo Inding. Oh. Nah itu, di daerah dingin baru terasa suhunya mungkin sekitar 18 derajat ya, atau 20 derajat. Nah itu terasa itu. Bagaimana dengan penderita diabetes? Apakah ini bermanfaat bagi mereka? Bermanfaat bagi penderita diabetes untuk terapi itu. Bermanfaat karena penderita diabetes itu kan cenderung viskositas darahnya meningkat. Kemudian penderita diabetes juga cenderung mengenai ada masalah pada saraf perifernya di kaki. Penderita diabetes tuh kadang-kadang juga ada ikutan lain, penyakit penyerta lain, misalnya kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Jadi hidroterapi ini menolong bagi penderita diabetes. Baik, tadi Ustaz mengatakan masalah paru-paru dan juga hubungannya dengan hidroterapi. Bagaimana dengan mereka yang memiliki paru-paru basah lalu menghirup itu uap panas tadi? Apakah ternyata peradangan itu bronkial menurut riset kalau pakai uap air panas meningkatkan itu peradangan. Tapi justru kompres dingin dia meredakan. Itu kalau ada peradangan ya pada paru-paru, kemudian peradangan pada bronkial itu cabang dari trakea ya. Yang saluran utama itu kemudian bercabang-cabang di paru-paru. Nah kalau itu terjadi peradangan, ternyata dengan inisiasi dingin, peradangan itu akan menurun. Gitu. Baik, kita datang pada pertanyaan mitos atau fakta ya. Sehubungan dengan apa yang beredar di masyarakat saat ini, ada statement-statement yang perlu kita luruskan. Apakah ini mitos atau apakah ini fakta? Baik, yang pertama, apakah rendam kaki dengan air garam itu ampuh untuk orang yang insomnia? Air garam. Jadi garam itu sebenarnya menyebabkan relaksasi. Tapi kita tidak berharap garam berdifusi melalui pori-pori masuk ke dalam tubuh. Nggak ada bukti ilmiah itu. Jadi saya kira yang punya bukti ilmiah, tapi kalau garam yang dipakai misalnya mandi garam pada anak autis itu garam lain, garam magnesium dan ada kemungkinan dia berdifusi kemudian menenangkan. Efek menenangkan itu pakai garam magnesium, bukan garam natrium itu ya. Tapi lebih baik berendam menggunakan herbal sehingga fitokimia itu oleh karena panas, maka dia diserap dan dia bisa berdifusi melalui pori-pori dan mempunyai efek relaksasi. Ya kalau rendam kasih rempah-rempah itu punya efek relaksasi kan. Kan tujuannya kan orang mungkin tidak bisa tidur karena tegang. Nah karena efek relaksasi dari minyak atsiri ini memasuki aliran darah bisa menenangkan. Dan kemudian waktu berendam sebenarnya, waktu ada orang karena aliran darah kurang lancar, kaki dingin dia sukar tidur. Tapi waktu berendam air panas itulah. Jadi panas termal itu yang meningkat itu yang membuat sirkulasi darah menjadi lancar. Itu juga membantu tidur, bukan garamnya. Airnya ya. Airnya yang panas. Sebab garamnya nggak berdifusi di... Baik, mungkin yang terakhir, mitos atau fakta, pasien stroke bisa sembuh kembali dengan hidroterapi? Kalau stroke awal ya, jadi begini ya, pasien stroke itu tetap dia harus menggunakan pengencer darah, entahkah dari obat farmasi atau obat herbal. Kemudian kalau stroke itu berhubungan dengan tingkat kolesterol tinggi, itu juga mesti dikendalikan. Kalau tingkat agregasi trombosit tinggi itu juga mesti dikendalikan. Nah kekakuan itu boleh dengan modalitas pijat ataupun hidroterapi. Itu menolong untuk mengatasi, kemudian mesti juga ada latihan seperti boba terapi kan. Latihan gerakan tertentu untuk menolong si pasien stroke. Sementara kekakuan itu kan bisa
direlaksasi melalui pijat dan hidroterapi. Jadi ada benarnya itu. Tapi kalau itu klaim satu-satunya, saya tidak setuju. Tapi ada manfaat juga. Ada manfaatnya itu sebagai terapi pendukung. Baik, terima kasih Sir untuk penjelasan dan waktunya pada saat ini. Dan di hujung dari perjumpaan kita pada malam hari ini, bolehkah Sir membagikan closing statement, manfaat-manfaat yang perlu dibagikan kepada pemirsa? Kami persilakan. Nah, closing statement saya adalah hal yang sederhana, kita sering karena stres, tegang, kita sakit kepala. Pakai masker dingin aja menutupi kepala kita, sakit kepala bisa hilang sebelum melangkah pada obat. Minum air, kemudian kadang-kadang minum air es, sakit kepala kemudian tutupi dengan masker dingin di wajah. Ya, kita bisa bikin masker dingin, kita ambil ketimun, kita ambil tomat, diiris, kemudian taruh di freezer. Kemudian kita tempel di dahi, tempel di mata, di pipi dan sebagainya, kemudian kita rileks. Hasilnya cepat sekali. Sebelum 30 menit, sakit kepala berkurang. Kalau peningkatan aliran darah karena tingkat stres dan apa, kemudian panas kan, berpikir dan lain. Tapi kalau sakit kepala itu vaskularisasi karena penyempitan, nah itu lain cerita. Itu harus diintervensi dengan obat. Atau sakit kepala karena kanker. Jadi ini satu tips yang Kiranya sederhana. Ya, sederhana yang dapat membantu kita ya. Dan saya yakin percaya pemirsa sekalian kita boleh diberkati pada malam hari ini. Ada banyak manfaat yang boleh kita rasakan dari perbincangan kita pada malam hari ini yang kiranya dapat dipraktekkan dalam keluarga Anda masing-masing. Dan Sir, sebelum kita akan mengakhiri pertemuan kita, bolehkah Sir memimpin di dalam doa? Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Tuhan Khalik, pencipta langit dan bumi, di dalam nama Putramu yang tunggal, Yesus Kristus. Malam ini kami bersyukur mengetahui bahwa ciptaan Tuhan sungguh luar biasa. Bumi yang kami diami, bagian terbesarnya adalah air. Semua kehidupan makhluk hidup, apakah itu tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme, semua terendam di dalam cairan. Sebab bagian terbesar dari sel sampai hampir 80% adalah cairan. Menjadi pelajaran bagi kami bahwa air adalah vital bagi kehidupan. Baik air yang kami minum, air yang masuk melalui makanan, dan Tuhan juga telah memberikan air di alam, baik air murni ataupun air gunung berapi yang mengandung belerang, kemudian air yang mengandung mineral-mineral yang lain, bermanfaat dalam hidroterapi. Kami mengucap syukur Bapa karena Yesus juga mengatakan bahwa dialah air hidup. Sebagaimana tubuh jasmani kami membutuhkan air, demikian juga kehidupan kerohanian kami membutuhkan aliran-aliran hidup, air hidup yang berasal dari Tuhan Yesus. Kami rindu baik secara jasmani kami disehatkan oleh air, dan secara rohani kami disehatkan oleh Yesus Kristus yang menjadi sumber air hidup kami. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang indah, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Sir sudah datang ya dan membagikan berkat kesehatan bagi kita semua pada malam hari ini. Dan kami juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada pemirsa sekalian yang sampai saat ini setia bersama dengan kami dalam program live. Dan kiranya apabila Anda diberkati dalam program ini, Anda bisa share, bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, teman Anda dimanapun mereka berada. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan program-program dari Cornelius Media. Dan kita akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang, hari Kamis, pada pukul yang sama dengan topik-topik menarik lainnya. Akhir kata, saya Pendeta Felix Gosal dan kru yang bertugas bersama dengan narasumber kita, Sir Wawuruntu. Kami mohon diri dan shalom, salam sehat, sampai jumpa.